Hei, Pak, hijau dong, Pak. Oh, nggih. Berapa siro, Pak? Yagi kita metakan masalah coklat. Oh, coklat. Bisa langsung ditanya sama Bu Anom. Tapi, angin numun masker, Pak. Oh, dikit Dumun, Pak. Yang cek suruh buah, Pak Dumun. 36,5, Pak. Ya, kirim langsung cuci tangan, Dumun. Kirim, Pak. Yang antar ke Bu Anom. Oke, Pak. Bu, ada yang nyari, Bu? Swastiastu, Ibu. Swastiastu, Bapak. Menapi katre. Baik. Iya. Bagaimana bisa saya bantu? Niki Bu mau nanya-nanya terkait dengan coklat. Oh, tentang Iya. coklat. Oh, iya. Iya. Boleh, boleh. Silakan duduk, Pak. Oke, duduk semua Bu. Iya. Mohon izin ya Bu. Kita ngobrol-ngobrol sebentar, mau nanya-nanya terkait dengan coklat serentak itu ya. Coklat itu sebenarnya apa sih Bu? Oh iya. Coklat itu pencocokan dan penelitian daftar pemilih yang dilakukan oleh PPDP, di mana dalam melakukan coklat itu PPDP akan turun ke masing-masing warga dari rumah ke rumah. PPDP itu apa Bu? PPDP itu petugas pemutakhiran daftar pemilih Oh, iya. yang akan melakukan coklat itu. Berarti orangnya KPU juga ya Bu? PPDP itu merupakan badan ad hoc yang membantu kita di KPU dalam melakukan pemutakhiran daftar pemilih itu. Oh, berarti berapa lama bertugasnya itu? Masa kerja PPDP itu selama 1 bulan, di mana dari 15 Juli sampai 13 Agustus itu masa kerja PPDP. Jadi benar-benar 1 bulan untuk membantu kami di KPU dalam memutakhirkan daftar pemilih tersebut. Terus apa aja yang dilakukan itu Bu? Masing-masing PPDP? Nah, PPDP itu dalam melakukan coklat dari daftar pemilih itu ditemukan tidak sesuai dengan NKK, kemudian NIK dan lain sebagainya. PPDP akan melakukan ubah data sesuai dengan data kependudukan yang dimiliki saat ini oleh warga tersebut. Yang dimaksud tidak memenuhi syarat itu seperti apa? Nah, penduduk yang tidak memenuhi syarat itu ada 9. Pertama, yang meninggal, 2 ganda, 3 di bawah umur, 4 pindah domisili, 5 tidak dikenal, 6 TNI, 7 Polri, 9 dicabut hak pilihnya, dan 10 bukan penduduk setempat. Oh, Itu yang dikategorikan penduduk yang tidak memenuhi syarat yang masih terdaftar dalam data pemilih kita. oh, jadi yang tidak memenuhi syarat itu langsung dicoret ya Bu? Iya, langsung dicoret. Langsung dihapus. Langsung dihapus, tetapi kita di KPU Kabupaten Bangli ini khususnya kita meminta fakta autentik sebagai pendukung dalam pencoretan daftar tersebut, daftar pemilih tersebut. Nah ini Bu, berkaitan dengan data pemilih yang sudah meninggal. Nah ini biasanya kan sering terjadi Bu, kemarin-kemarin katanya di setiap pemilihan itu ada data pemilih sebenarnya yang sudah meninggal, yang sudah pindah, masih tercantum. Itu sebenarnya gimana prosesnya Bu? Oh gitu. Ketika itu daftar pemilih selama dari penduduk tersebut ketika mempunyai keluarga yang meninggal belum mengurus akte kematian, daftar pemilih itu pasti masih muncul yang meninggal walaupun dia sudah dicoret pada pemilihan yang misalnya kemarin pemilihan
pileg itu sudah dihapus, tetapi karena kita sekarang di pemilu Pilkada 2020 ini kita menurunkan DP 4. DP 4 itu berasal dari Kemendagri, pasti muncul orang-orang tersebut ketika keluarga yang bersangkutan belum mengurus akte kematian. Gitu. Terus sekarang ini kan masih masa pandemi, Bu. Iya. Nah, gimana ini PPDP-nya turun ke rumah-rumah? Apa tidak nanti dicurigai sama para warga di sana? Jangan-jangan ini bawa virus. Nah, gitu misalkan. Apa yang dilakukan itu? Ya, kita sudah mengantisipasi terhadap di mana sekarang pandemi virus corona ini mulai. Kita sudah mengantisipasi kepada PPDP kita berikan APD, alat pelindung diri, yaitu berupa masker, sudah gitu face shield, kemudian sarung tangan. Jadi ketika PPDP itu melakukan pencoplitan dari rumah warga ke rumah warga tersebut, PPDP harus menggunakan APD yang kita gunakan. Nah, kemarin juga kita sudah melakukan rapid test terhadap seluruh warga, seluruh PPDP. Ya, ada di rapid. Sebelum PPDP itu turun, kita rapid dulu untuk memastikan apakah PPDP itu sudah bebas dari COVID. Oh begitu, berarti sudah di rapid, kemudian pakai APD. APD itu apa ya? Alat pelindung diri. Alat pelindung diri. Oh iya, ada masker, ada glove tangan, ada face shield. Berarti aman ya Bu semua? Aman. Berarti untuk memastikan bahwa semua warga Bangli yang sudah memiliki hak pilih ini terdaftar sebagai pemilih itu ada kiat-kiat lain nggak? Kita sekarang membuka helpdesk ya, untuk ketika nanti ada warga yang belum terdaftar sebagai pemilih. Pertama, kita harapkan kepada warga kita mempunyai lindungi hak pilihmu. Ya, pertama itu kunjungi lindungi hak pilihmu .kpu.go.id, itu yang pertama. Itu bisa didapat di mana tuh? Nah, kita langsung ke lewat website. Ya, websitenya. Terus tinggal klik di sana, lindungi hak pilihmu .kpu.go.id, seperti itu. Kalau tidak terdaftar ya Bapak, kita buka helpdesk di KPU Bangli. Bisa nanti kita akan umumkan juga ke masyarakat untuk menghubungi nomor-nomor yang tercantum dalam helpdesk itu ketika Bapak belum terdaftar sebagai daftar pemilih, dengan cara mencantumkan nama, NKK, NIK, kemudian nama, tempat lahir lengkap, kemudian desanya dari desa mana, seperti itu. Bu, kenapa sih harus dilakukan coklit? Kita mempunyai suatu tujuan yang kita harapkan dari coklit itu ya Pak ya. Bagaimana kita ingin data yang kita gunakan nanti dalam Pilkada Bupati dan Wakil Bupati 2020 ini benar-benar mendapatkan data yang valid. Nah, semakin valid datanya, maka akan berpengaruh juga kepada partisipasi masyarakat. Seperti itu. Itu tujuan dari dilaksanakan coklit. Demikian Bapak Ibu, kakak adik, teman-teman pemilih warga Bangli yang saya cintai, pastikan kita semua sudah tercoklit dan sudah terdaftar dalam daftar pemilih dengan cara mengunjungi website di www.lindungihakpilihmu.kpu.go.id. Sekali lagi di www.lindungihakpilihmu.kpu.go.id. Mari bersama-sama kita sukseskan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli tahun 2020 dengan cara datang ke TPS pada tanggal 9 Desember tahun 2020. Kopi. Langsung tawa. Action. Ya. Ya itu sih. Tapi dia noleh ke kamera. Hah? Dia noleh kamera. Oh gitu. Pak, izin Pak.
Iya Pak. Sibuk. Ya. Udah nyari. Oh, ya, gimana? Iya Pak. Biasa ibu. Sesuatu Bapak dari mana? Itu dari mana? Tidak bisa orang. 1, 2, 3. Donen oleh mai, Pak. Satu, dua, tiga. Gitu. Gitu kan? Oke. Itu Cang. Ya ada nih mesti ngomong kayak kucang. Dia masih masuk.